Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 Desember 2021 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini terlihat si Nurus Tunyung, si Alia, si Hiledatel sama si Nurus Tunyung, si Priska. Dia juga sudah membuat turun mentalnya Nana juga, dia langsung pergi dari pemakamannya Budiana sama Pak Arman. Lalu di sini juga rombongan Nana, Lula dan Pasha juga semangat, dan Lucky, Dewi juga pada pulang dari depan makamnya Pak Arman sama Budanya. Lalu di sisi lain di sini Lula juga sampailah ke rumahnya. Pas sampai ke rumahnya dia juga memanggil-manggil suaminya. Dia sangat panik karena suaminya tidak ada di rumah. Lalu dia juga menelepon HP-nya juga tidak aktif. Lalu di sisi lain di rumahnya keluarga Dewa Buana Nana, di sini di kamarnya dia bertanya kepada Dewa, apakah benar yang diomongin oleh si Alia tadi di pemakaman? Mas Dewa mengejar mobil Pak Arman, kata Nana kepada Dewa. Lalu Nana juga dia ngomong lagi kepada Dewa, jawab Mas yang jujur kepada saya, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga di sini ngomong kepada Nana, dia juga sangat kaget. Memang benar saya mengejar mobilnya Pak Arman, tapi tidak langsung mengejar Pak Arman, saya juga langsung menyusul kamu ke rumah sakit, kata Dewa kepada Nana. Lalu Dewa juga, kamu percaya enggak sama saya, kata Dewa kepada Nana. Saya percaya sama kamu Mas, kata Nana kepada Dewa. Lalu Dewa juga dia dalam hatinya dia ngomong, kalau benar kecelakaannya Pak Arman sama Budiana gara-gara dikejar sama saya, bagaimana ini, kata batinnya Dewa. Lalu Nana juga dalam hatinya dia ngomong, saya harus percaya ke omongan suami saya daripada ke omongan si Alia si Hiledatel. Lalu Nana juga dia langsung ngomong lagi kepada Dewa, Mas kita merayakan tahlilan Mama Diana sama Pak Arman di rumahnya Pak Arman, kata Nana kepada Dewa. Ya saya juga setuju, kata Dewa. Singkat cerita keesok harinya di sini Dewa juga mengumpulkan keluarga Dewa Buana, dan Dewa juga ngomong kepada Bu Farah bahwa gini, makanya saya mengumpulkan semuanya, saya akan merayakan tahlilan di rumahnya Pak Arman mah, kata Dewa kepada Bu Farah. Saya setuju, kata Bu Farah kepada Dewa. Biar yang mengurus Pak Fajar aja, kata Bu Farah kepada Dewa. Lalu di sisi lain di sini Pak Fajar dia yang belum pergi dari pemakamannya Pak Arman sama Budiana. Pas di sini Balia juga dia ngomong dalam hatinya, apakah sekarang saya harus menjawab pertanyaannya Mas Fajar? Tiba-tiba di sini Balia akan mengatakan menjawab pertanyaan Pak Fajar. Tiba-tiba Pak Fajar ada telepon dari Bu Farah. Lalu Bu Farah juga dia mengatakan semuanya bahwa dia akan merayakan tahlilannya Pak Arman sama Budiana di rumahnya Pak Arman, dan Bu Farah juga dia suruh mengurusnya kepada Pak Fajar. Lalu Pak Fajar juga dia akan mengurus acara tahlilannya Budiana sama Pak Arman, dan dia juga sudah menerima telepon dari Bu Farah. Dia juga pergi dari pemakaman Budiana sama Pak Arman. Lalu di sisi lain di sini Nana juga langsung dia menelepon Lula, dia mengasih tahu kepada Lula. Lalu di sini terlihat Lula juga yang lagi panik, yang lagi mencari-cari suaminya Pasha. Dia menerima telepon dari Nana. Dia mengajak kita akan tahlilannya Mama Diana sama Pak Arman di rumahnya Bu Diana. Lalu Lula juga dia mengatakan bahwa saya lagi mencari-cari Mas Pasha, belum datang dan belum ketemu, kata Lula kepada Dewa. Dewa juga dia langsung pergi untuk menyusul Lula. Lalu di sisi lain di rumahnya Tante Merlin yang lagi panik, dia belum pulang-pulang Balia sama Pak Fajar. Lalu di sini pas Tante Merlin lagi panik, tiba-tiba datanglah Balia sama Pak Fajar. Tante Merlin juga sangat senang dan juga dia juga langsung menghampiri Balia. Lalu Tante Merlin juga menanyakan kepada Balia, bagaimana kamu, jadi enggak di operasinya? Dia kata Tante Merlin. Balia juga dia menjawab dan dia juga mengasih tahu kepada Tante Merlin bahwa Budiana sudah meninggal. Tante Merlin juga dia langsung kaget dan dia juga langsung calawak karena mendengar berita dari Balia. Lalu dalam batinnya dia ngomong,
Diana sudah meninggal, bagaimana saya akan menanyakan kepada siapa di mana anak saya sebenarnya, kata batinnya Tante Merlin. Singkat cerita di sini juga Pak Fajar juga dia ikut mandi di rumahnya Tante Merlin dan Balia juga mengasihkan anduk kepada Pak Fajar. Pak Fajar di sini bukannya langsung ke kamar mandi, malah dia juga peluk-pelukan sama Balia. Tiba-tiba datanglah Tante Merlin membawa kopi untuk Pak Fajar. Pak Fajar juga sama Balia juga langsung dia kaget. Lalu di sisi lain terlihat Lucky dan Dewi dan Lula lagi mencari Pasha. Tiba-tiba datanglah Nana sama Dewa. Singkat cerita di sini juga dia berpencar untuk mencari Pasha. Nana di sini melihat anak kecil memakai kacamata. Lalu Nana juga ngomong kepada Dewa dan mereka juga semua menghampiri anak kecil itu dan kacamatanya persis itu kacamatanya Pasha. Lalu Dewa juga dia membayar kacamata itu untuk dikasihkan kepada anak kecil itu. Anak kecil itu juga dia langsung pergi dari hadapan Dewa. Lalu terlihat Lucky juga dia ngomong kepada Dewa dan Dewi. Lalu ini pasti ulahnya si Ken Kevin, kata Lucky kepada Dewa. Lalu di sisi lain terlihat di sini di rumahnya si Ken Kevin pas dia lagi membicarakan masalah kematiannya Budiana sama Parman dan juga dia sudah membuat Pasha babak belur. Tiba-tiba dia menerima telepon dari si Bro Koko Kroni. Terlihat si Bro Koko Kroni juga dia mengasih kabar kepada si Alia, si Ratu sama si Ken Kevin bahwa tahlilannya Parman sama Budiana akan dilaksanakan di rumahnya Parman sama Budiana. Lalu si Ken Kevin juga akan melakukan sesuatu di acara tahlilannya Parman sama Budiana. Lalu di sini si Ken Kevin juga sudah menerima telepon dari si Bro Koko Kroni. Dia juga mengajak si Alia, si Atel sama si Nurul Tunjung, si Priska untuk pergi ke rumahnya Parman dan Budiana untuk mengikuti tahlilan Budiana sama Parman. Tapi dia itu bukan mau mengikuti tahlilan, malah dia mau bikin ulah. Pas dia keluar, tiba-tiba di luar sudah ada rombongan Dewa, Lucky dan Dewi dan Nana dan Lula. Di sini Dewa juga sangat geram kepada si Ken Kevin. Lalu si Ken Kevin juga singkat cerita di sini karena dia tidak ngaku, dia juga langsung dihajar oleh Dewa. Lalu si Ken Kevin juga gak lama kemudian dia juga nampuyak dan dia juga babak belur dibikin oleh Dewa. Lalu di sini si Ken Kevin juga ditolong sama si Alia, si Atul sama juga si Nurul Tunjung, si Priska. Lalu si Alia, si Atul sama si Ken Kevin juga sama si Priska juga masuk ke dalam rumahnya dan di dalam rumah juga di sini Dewa juga sama Lucky dan Dewi juga dia pergi dari rumahnya si Ken Kevin karena Pasha tidak ada di rumahnya si Ken Kevin. Lalu si Ken Kevin juga akan dibawa ke rumah sakit karena keadaannya parah, sudah dihajar oleh Dewa. Lalu rombongan Dewa juga di sini dia juga akan menuju ke rumah sakit karena dia curiga kalau Pasha itu dipukulin sama orang lalu dia dibawa ke rumah sakit. Nah itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 29 Desember 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum ini pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BAC semoga diberi kesehatan. Dan juga jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin bayar lebati soledat karena Mimin tos kabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.